menginspirasi. Di sini aku akan ngajak kalian buat buat ngobrol santai tentang berbagai topik yang dimana bakalan relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Terus juga semoga isi podcast kali ini itu bisa menginspirasi kita semua. Dan kenalkan, nama aku Salsa Gandar Banget. Di sini aku akan menemani kalian di episode kali hari ini. Kita akan membahas topik yang mungkin pernah dan hampir setiap orang ini mengalami, yaitu cara keluar dari zona nyaman, berani bertumbuh, berani mencoba. Kadang kita itu ngerasa dengan rutinitas itu aja, mau mencoba hal baru tapi rasanya itu takut gagal, takut dikritik, atau bahkan takut sama perubahan. Padahal justru dari proses mencoba itulah kita bisa berkembang. Nah, supaya pembahasannya lebih seru nih, hari ini sudah ada narasumber yang akan berbagi pengalaman dan tips seputar keluar dari zona nyaman. Halo Kak Zofia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalkan dirinya? Oke, baik. Halo, perkenalkan, nama saya Zofia Fatimah Kumerunita. Sekarang saya mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Senang sekali bisa diundang ke podcast ini ya, berbincang-bincang santai tentang zona nyaman. Nah, menurut Kak Zofia sendiri nih, zona nyaman itu apa sih Kak? Kalau menurutku sebenarnya zona nyaman itu bukan sesuatu yang buruk ya. Zona nyaman itu sendiri adalah kondisi ketika kita itu merasa aman dan terbiasa dengan suatu keadaan atau rutinitas dan tidak menghadapi banyak tantangan. Oke, berarti yang menjadi masalah itu bukan zona nyamannya ya, tapi ketika kita itu terus bertahan di posisi itu aja gitu ya, stuck gitu. Masalahnya itu muncul ketika kita tuh terlalu lama di situ. Akibatnya kita jadi takut untuk mencoba hal baru, sulit berkembang, dan akhirnya kehilangan banyak kesempatan. Oke, terus menurut kakak nih, kenapa sih banyak orang tuh yang sulit gitu rasanya buat keluar dari zona nyaman? Betul sekali sih, zona nyaman itu juga perlu sebagai tempat istirahat, tapi jangan dijadikan sebagai tempat tinggal selamanya. Ya benar juga sih ya, kadang kita juga nggak mampu, bukan karena kita nggak mampu, tapi karena rasa takut kita itu lebih besar daripada keinginan kita untuk berkembang. Ya, rasa takut itu wajar, yang penting jangan sampai rasa takut tersebut menghentikan langkah kita, gitu aja. Nah, sekarang masuk ke sesi pertanyaan nih ya Kak. Sepertinya ini juga pertanyaannya paling ditunggu-tunggu sama teman-teman yang mungkin nonton. Nah, apa aja sih Kak langkah yang bisa dilakuin supaya kita itu berani keluar dari zona nyaman kita? Yang pertama sih mulai dari langkah kecil ya, tidak perlu langsung melakukan perubahan besar gitu. Misalnya kalau biasa takut berbicara di depan umum, coba mulai dengan berani bertanya atau menyampaikan pendapat saat diskusi. Terus yang kedua itu ada mengubah mindset atau pola pikir. Jangan pernah melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai proses pembelajaran gitu. Setiap pengalaman itu pasti memberikan pelajaran kan. Terus yang ketiga itu ada tetapkan tujuan yang jelas. Ketika kita tahu apa yang ingin dicapai, kita akan lebih termotivasi untuk melakukan hal itu dan untuk menghadapi rasa takut. Terus yang keempat itu ada bergaul dengan orang-orang yang positif. Contohnya kayak lingkungan itu bisa mendukung, membuat kita lebih percaya diri untuk berkembang. Yang terakhir itu ada merayakan setiap kemajuan sekecil apapun itu. Jadi kita jangan hanya fokus pada hasil akhirnya, terus jangan fokus hanya untuk menjadi yang terbaik, tapi gak apa-apa kita gagal, tapi jangan pernah menyerah gitu. Terus hargai proses yang sudah kita jalani selama ini. Oke, menarik sekali ya ternyata. Nah, berarti keluar dari zona nyaman itu kita nggak harus langsung bisa melakukan sesuatu hal yang besar ya. Betul sekali. Terus perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil
dilakukan secara konsisten. Jadi setelah kita itu dilakukan perlahan, lama-lama kan akan menjadi kebiasaan kita gitu, dan ya berbuahnya sangat baik. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Kak Zafia nih pernah nggak sih mengalami situasi dimana emang harus keluar dari zona nyaman? Pernah. Dulu saya tuh termasuk orang yang kurang percaya diri untuk berbicara di depan umum ya, atau istilahnya demam panggung, suka demam panggung. Setiap ada presentasi itu rasanya kayak gugup banget gitu. Tapi aku sadar kalau terus menghindar aku nggak akan bisa berkembang gitu. Terus akhirnya aku mulai menerima kesempatan berbicara, walaupun awalnya masih banyak kesalahan ya, tapi kan lama-kelamaan rasa percaya diri itu mulai tumbuh. Dari situlah aku belajar bahwa keberanian itu bukan berarti tidak takut, tetapi tetap melangkah meskipun merasa takut, dan kita harus mencoba melawan rasa takut itu. Kalau tidak melawan, ya kita tidak mungkin bisa berbicara dengan baik atau public speak yang baik. Oke, aku rasa juga ya banyak pendengar yang mungkin relate dengan pengalaman yang sudah di-share oleh Kak Zafia. Nah, sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin Kak Zafia ini punya pesan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih ragu untuk keluar dari zona nyamannya itu. Tentu. Jangan menunggu sampai merasa siap, karena seringkali rasa siap itu datang setelah kita mencoba. Terus kalau hari ini kalian masih takut memulai, nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti. Ingat, setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Tidak perlu membandingkan perjalanan kita dengan orang lain gitu. Fokus menjadi versi diri sendiri aja yang lebih baik setiap tahunnya. Bahkan jangan setiap tahun, kalau bisa setiap harinya kita, ya jika tidak bisa diminimalisir setiap harinya, untuk setiap bulannya kita mencoba untuk menjadi yang terbaik daripada bulan kemarin gitu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman pembahasannya untuk hari ini. Terima kasih banyak Kak Zafia sudah berkenan mengisi di podcast kali ini, sudah berbagi juga pengalaman dan tips yang sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Terima kasih kembali, semoga apa yang kita bahas hari ini tuh bisa memberikan semangat untuk teman-teman semua, terutama untuk diri saya sendiri. Oke, nah teman-teman, semoga dari obrolan hari ini kita bisa belajar bahwa keluar dari zona nyaman memang tidak mudah, tetapi di sanalah kesempatan kita untuk berkembang, belajar, dan menemukan potensi terbaik dalam diri kita. Kalau kalian punya nih pengalaman yang menarik tentang diri kalian yang bangkit atau keluar dari zona nyaman, kalian boleh share pengalaman kalian di komen ya. A few moments later. Ya Kak, kalau itu makasih banyak waktunya. Saya pamit undur diri. Saya juga sebagai narasumber juga pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya kalau ada kesempatan. Bye bye.